Oke. Soalnya itu menarik banget kalau misalkan salah satu sektor yang didapatkan untuk perihal membangun tol bawah laut ini mungkin bakal jadi apa ya? Bisa dibilang jadi hal baru bagi kita juga di negara ini kan. Istilahnya tol bawah laut yang cukup mewah mungkin karena kan di ibu kota baru ini di IKN itu kan banyak banget yang tadinya di ibu kota Jakarta tidak terwujud ingin diwujudkan di IKN tersebut. Gitu sih. Terus Kevin sama si kita ngebahas masih construction. Kira-kira ada informasi menarik apa lagi kira bisa kita bahas? Bisa dari segi fundamental atau mungkin bisa dibagi informasinya sampai detik ini untuk bisa diupdate. Sorry Om, bisa diulang pertanyaan, agak keganggu koneksinya tadi yang terakhir. Oke, oke. Yang informasinya adalah kira-kira kan dari kita masih ngebahas dari segi construction. Kira-kira informasi apa yang masih bisa kita dapatkan lagi mengenai update sektor construction yang mungkin Oh iya iya. baru Mungkin kalau dari disampaikan. teknikal sedikit detail ya dari Pak Remiten ya. Jadi kalau Hmm, kita lihat di PTPP dan Wika itu kan sudah break di periode sideways-nya ya. PTPP sudah break ya, di periode sideways-nya di harga 1000 dan kita lihat itu MA 100, MA 200 itu pas di 1000 gitu. Jadi memang dia sudah mulai berusaha bergerak uptrend gitu. Jadi kalau MA 200 kan ada indikator bahwa harga tuh bergerak di harga rata-rata di atas 200 hari ya, which is 1 tahun kalau di pasar saham. Jadi ketika dia berhasil tembus harga MA 200 itu merupakan pertanda atau indikator yang bagus bahwa saham ini mulai menarik atau mulai uptrend kembali gitu. Jadi untuk PTPP chartnya juga menarik gitu, jadi karena sudah mulai break ya. sideways dan salah satunya lagi adalah Wika juga sudah Oke, break di fase sideways-nya di harga 1000 juga kebetulan sama ya. Lalu mencoba break EMA 200-nya di 1050, namun gagal ya 1050 sampai 1080. Namun gagal, bukan berarti turun untuk downtrend, tapi dia kemungkinan dia ada chance dia untuk cuman koreksi sehat dan untuk bisa melanjutkan kenaikannya seperti itu. Untuk Adi sebenarnya lebih masih wait and see sih karena Adi juga masih cenderung bergerak sideways sih, masih belum bisa menembus level di 840 itu belum bisa ditembus. Jadi masih sulit lah kalau dia belum bisa tembus di 840 itu. Kalau yang terakhir PTPP, Wika, Adi sama satu terus kita lagi ya. Waskita ya. Waskita juga sama. Waskita juga masih berusaha menembus resisten di 580. Jadi selama harga belum bisa menembus dia akan bergerak di kisaran harga 510 sampai 580. Jadi ranging ya, bentuknya rectangle seperti itu. Hmm, Kurang lebih itu sih informasi oke. untuk pergerakan teknik. Thank you. Cuman sebenarnya sih kalau bisa dilihat ya, Yan, ya, Kevin dan Tian, PTPP itu sebenarnya bagus banget karena kan dia telah mencatat per kontrak baru ya sampai dengan akhir Juli 13,55 triliun kalau nggak salah ya. Itu mungkin bisa jadi acuan juga kali ya bahwa sektor tersebut itu masih bisa dibilang kan saham yang aman ya, bisa dibilang seperti itu tidak ya kira-kira. Kevin ataupun Tian boleh menanggapi? Eh, Halo. PTPP ya. Ya, PTPP. Karena Mungkin bisa informasi. untuk Kevin ya karena ada koneksi Ya, gangguan. Iya, oke oke. suruh, suruh. Terima kasih. Sorry ya. Kita ngomong soal PTPP. Jadi sebenarnya kalau PTPP Ya, itu, betul PTPP. Karena banyak banget yang nanya tentang PTPP nih, Kevin. iya, iya benar benar. Jadi kalau sebenarnya PTPP ya, sebenarnya kemarin tuh sempat ada istilahnya ada apa ya? Ada sentimen bahwa kalau PTPP itu sejatinya dia bakal menjadi leading kontraktor di IKN itu. Nah, sebenarnya satu hal yang disukai dari PTPP ini sebenarnya hal itu masih bisa dibilang berita yang belum bisa kita konfirmasi secara pasti ya soal itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita lihat dari PTPP ini banyak orang suka tuh karena sebenarnya mungkin dari segi ininya ya, dari segi tingkat utangnya yang bisa dibilang cenderung rendah dibandingkan dengan yang lain. Contohnya di saat semester tahun ini itu Ya, tuh di PTPP net gearing rasionya itu tingkat hutangnya itu cuma 1,3 kali. Ini kalau dibandingin sama si Adi, sama si Waskita, sama si Wika itu bisa dibilang masih cukup lebih rendah dibandingkan mereka.
Ini makanya bisa dibilang bahwa PTPP ini secara neraca dia itu lebih sehat dari emiten lain. Ini kita lihat dari sisi fundamentalnya. Nah, kalau kita lihat lagi, benar yang tadi yang soal kontrak barunya. Jadi memang kontrak barunya itu bisa dibilang dia tumbuh 41,9% ya. Ini dibandingkan dengan periode tahun lalu. Ini sekarang jadi 13,5 triliun dan sebelumnya 9,5 triliun. Ini benar-benar tinggi banget nih. Salah satu proyeknya yang tadi yang sempat Om Rizal sempat sebut, jadi kan soal berhubungan dengan logistik ya. Di sini dia juga lagi bikin proyek pembangunan proyek terminal kali baru nih. Ini Tanjung Priok. Ini kan benar-benar apa ya istilahnya untuk mendukung logistik Indonesia lah istilahnya kayak gitu kan, karena memang logistik lagi sekarang digencar juga sama pemerintah karena kan mungkin Om Rizal lihat sendiri ya, maksudnya dampak dari COVID ini sebenarnya bisa dibilang berdampak ke sektor logistik juga karena kan kalau mungkin Om Rizal tahu online pembelian di mana-mana dan otomatis kayak rate atau mungkin tingkat traffic dari online pembelian online itu tuh cukup meningkat juga dan di situ juga berdampak ke mobilitas di pelabuhan. Jadi memang ini bisa jadi katalisator juga buat PTPP sih Om. Terus kalau kita juga lihat ya mungkin yang Yes. kita ya itu tadi mungkin dari sisi perolehan ininya juga bagus, maksudnya dari sisi finansialnya Ya. um, masih masih istilahnya masih inline juga sama Lumayan kami. tinggi ya sih. Sorry, Lumayan tinggi ya, Kev ya. ya dia Lumayan juga tinggi pendapatan. betul, pendapatannya tinggi nih. Kalau kita lihat itu dia naik 39,7%. Maksudnya so in overall kalau kita lihat ya pendapatannya secara semester pun tinggi. Terus maksudnya dari laba bersihnya juga naik dan juga yang surplus ini juga laba bersihnya secara quarter on quarter juga naik. Jadi ya maksudnya yang kita lihat di sini bahwa sebenarnya I think it's a good on track lah ya. Ini emiten masih dalam on tracknya. Jadi ya kita harapannya sih di tahun ini seharusnya emiten konstruksi ya mungkin bukan cuma PTPP baik yang lain yang kita sering lihat lah pokoknya yang ya I think mungkin dia mungkin lebih perform tapi mungkin nggak mungkin bakal semaksimal yang kita harapkan. Mungkin kalau benar-benar perform mungkin akan benar-benar perform di next year gitu sih. Oke. Nih ada pertanyaan juga lagi nih untuk Kevin dan Christian. Boleh dong di sorry tadi kelewat ya. Oke. Boleh dong tadi bagaimana nih untuk gambarannya? Saya masih nyangkut dia bilang kayak gitu. Terus untuk dari segi teknikalnya gimana ya Kak Tian? Tadi gitu sih. Thank you. Mungkin saya dulu ya paling ya. Ya jadi kalau dari Adi ya, Ya, kalau boleh. Adi sih ya mungkin kalau Adi sih in overall kita lihat ya sebenarnya mungkin dari sisi kinerjanya secara kita lihat dari kalau kita bandingkan secara tahunan ya maksudnya semester semester 1 tahun ini semester 1 tahun lalu itu tuh secara laba bersih dia meningkat dan pendapatan juga meningkat tapi sayangnya kalau kita bandingkan secara kuartalan itu tuh ada penurunan Om dari sisi pendapatan dan laba bersih. Nah kalau kita lihat sini sih penurunan itu ya lebih disebabkan karena memang apa ya ada ini sih kayak apa realisasi kontrak barunya juga oke sebenarnya cuman kalau kita lihat sebenarnya ada ini ya, ada tipe pendapatan yang di sini belum bisa dimaksimalkan oleh Adi. Jadi ya kita tahu bahwa sebenarnya ada penurunan dari sisi third party-nya. Which is itu kayak misalnya kayak klien-klien yang lainnya lah, istilahnya kayak klien-klien yang bukan pemerintah dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi related partinya itu meningkat maksudnya. Jadi ya kita tahu bahwa sebenarnya kalau untuk Adi ini turun pendapatan ini karena memang realisasi kontraknya belum maksimal di third partinya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya tapi kalau kalau kita lihat ya Om, sebenarnya kalau dilihat secara quarter on quarter memang laba bersihnya ini meningkat. Cuman karena kita lihat juga, oh sorry, laba bersihnya ini menurun. Cuman kalau kita melihat ya seharusnya kedepannya sih bakal bisa ongoing ya sebenarnya. Karena di sini sih kita masih masih stand dengan rekomendasi kita sih masih buy ya. Kalau mungkin untuk target price-nya kemarin kita sempat kita stay di 800 ya di sini target price-nya Adi. Jadi kita masih buy. Jadi karena meskipun mungkin kinerjanya belum terlalu solid, tapi kayak kita kedepannya sih kita masih bisa ongoing lah mungkin untuk kinerja yang ke depan ini. Mungkin kalau dari saya seperti itu kalau Oke. untuk teknologinya bisa. Boleh dari Sorry, Tian? sorry Om, itu ada request juga dari Kevin, mungkin bisa di itu dulu, soalnya biar enak. Oke. Bentar. Ini Nah, koneksinya agak ini ya, agak naik turun ya sore ini ya. iya, turun ini.
Oke, untuk Adi ya tadi bagi yang nanya. Jadi memang kalau ya Adi itu sedang bergerak di dalam fase sideways ya, kalau kita lihat kita bisa sebut itu rectangle lah ya, kotak mengotak gitu. Jadi bergerak di bawah, harga bawahnya ada di kurang lebih di 660 sampai 680, dan harga atasnya tuh di harga 820 sampai 850. Jadi selama kita bisa lihat di chartnya itu selama dari bulan Maret ya, dari bulan Maret ini dia mengalami bentuk pattern rectangle ini gitu loh. Dan kita bisa lihat bulan Juni misalnya, bulan Juni tanggal 24, lebih tepatnya 24 sampai 28, itu dia mencoba break tuh, mencoba break resisten di 830, nggak berhasil di break gitu. Jadi turun lagi ke harga 700 gitu. Lalu kemarin harga pas tanggal 16 Agustus, sehari sebelum kemerdekaan gitu lah ya, sehari sebelum itu juga mau coba break gitu ya, mencoba break di hari harga 830 gitu, dan nggak bisa juga di break. Sekarang sedang lagi menguji supportnya gitu. Jadi di level 750. Mungkin kalau yang ada Adi juga lebih tunggu konfirmasi bahwa dia bisa break 830 sih. 830, 840. Kalau dia bisa break harga level itu good good sign untuk Adi gitu, untuk saham Adi seperti itu sih. Soalnya peminatnya banyak juga ya, Yan, ya untuk Adi itu ya. Apa? Gimana? Gimana? Untuk peminat Adi itu lumayan banyak juga ya. Oh iya, karena mungkin ada sentimen yang Ya. memang menarik sih gitu. Kadang memang seperti yang saya bilang tadi gitu. Kadang short story itu bisa digunakan atau menjadi katalis, walaupun memang terkadang fundamental belum menghasilkan ya. Kadang gini, soalnya kita lihat ya 2021 kan COVID lagi tinggi-tingginya ya. Kita lihat juga lagi Delta juga lagi Hmm. tinggi, mobilitas masyarakat tinggi, dan kita lihat juga APBN negara masih fokus ke bidang kesehatan gitu. Tapi kita bisa lihat pergerakannya tuh cukup naik loh, dari misalnya Juli 2021 ya, Juli 2021 sampai Agustus 2021 ya, dari ketika dia break 830 ya, ini resisten yang kurang lebih sama, 830 sampai 840 ini dia berhasil break sampai ke 1200 gitu. Jadi memang ini bisa dijadikan pelajaran ya, atau kan kalau kita percaya di technical juga history repeat itself kan, maka ketika harga level yang sama di break, kita harapannya bisa ada pergerakan yang cukup signifikan juga gitu. Seperti itu sih kurang lebih.